Nah, Mbak Rosari, apa yang sesungguhnya di dalam hati Mbak Rosari ini, keinginan untuk bersyahadat itu, apa yang melandasi itu? Yang melandasi saya untuk ke Islam ini, dari hati saya pengen belajar Islam lebih jauh lagi, Ustaz. Pengen belajar Islam lebih jauh lagi? Iya. Dulu di Katolik, Tuhan Anda siapa namanya? Tuhan Yesus. Mbak Rosari. Yesus. Tuhan, iya. Ya, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Ya, enggak. Kalau mohon maaf, kalau di Islam sudah belajar belum? Siapa Tuhannya Anda? Tuhan. Ya, ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus sebagai di Islam sebagai Nabi. Ya. Anda lebih percaya mana? A. Yesus sebagai Tuhan, B. Yesus sebagai hamba Tuhan. B. Sebagai hamba Tuhan. Apakah ada alasan tertentu atau tidak ada? Karena sebenarnya Yesus itu manusia. Yesus itu manusia? Iya. Kalau Allah kan roh apa? Bukan manusia, istilahnya Allah adalah Tuhan. Iya. Zat yang tertinggi, Iya. Zat Tuhan yang Maha Esa. Yesus itu adalah manusia. Di Bible itu tercantum Yesus manusia, Yesus manusia, Yesus Nabi, Yesus Rasul. Yesus adalah Nabi, Rasul, hamba yang soleh, utusan Allah. Pernah dengar Yohanes 17 ayat 3? Saya ayat seperti ini nggak pernah dibacakan di gereja, Pak. nggak tahu. Nggak pernah dibacakan di gereja. Karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat hermeneutika untuk gereja. Ayat-ayat yang kalau dibacakan itu jemaat akan bubar. Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel yang membahas tentang mu'alafnya seseorang dari agama Kristen ke agama Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mu'alafnya seorang wanita daripada Kristen Katolik, yang mana seperti yang kita saksikan di cuplikan tayangan video tadi, bahwasannya beliau ini bernama Maria Ratu Rosario. Maria Ratu Rosari. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di tayangan cuplingan tadi, Maria ini mengatakan, Rosari ini mengatakan bahwasanya beliau mu'alaf ini karena lebih meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang lebih masuk akal. Beliau mengatakan tidak meyakini bahwa Tuhan Sang Pencipta itu adalah manusia. Oleh karena itulah Maria Ratu Rosari ini memeluk agama Islam.
ataupun istilahnya dengan mu'allaf. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam Maria atau ibunya Yesus itu adalah seorang wanita yang suci. Dan Nabi Isa itu lahir karena mukjizat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat besar mukjizat yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran agama Islam menurut Al-Qur'an. Mengenai kelahiran Nabi Isa yang tanpa seorang ayah itu adalah hal yang biasa bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah ingin melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala hanya berkata kun. Jadi, maka jadilah ia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat ke-82, yang mana di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila ia menginginkan sesuatu hanya berkata jadi, maka jadilah ia. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu, apabila Allah menghendaki sesuatu hanya berkata jadi. Maka banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh manusia itu adalah kehendak Allah. Sebagaimana misalnya Nabi Musa dapat membelah lautan, Nabi Musa dapat mengubah ular, mengubah tongkat menjadi ular, dan lain sebagainya. Mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah hasil daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai mukjizatnya untuk membedakan bahwasannya Nabi Musa itu adalah berasal dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membedakan Nabi Musa itu dari manusia yang biasa. Karena itu ada sebagai media dakwah. Sudah tentu orang-orang kafir akan meminta bukti jika seorang nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Yang pada kala itu beliau tinggal di Babilonia. Ketika beliau mendakwahkan ditolak oleh kerajaan Namrud.
ditolak oleh Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim dibakar. Namun atas kuasa Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi dingin. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, jadi di dalam ajaran agama Islam itu semua para nabi, semua utusan Allah itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Begitu juga dengan kelahiran Nabi Isa. Yang tanpa seorang ayah itu adalah suatu mukjizat. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Adam dijadikan oleh Allah tanpa ayah dan tanpa ibu. Siti Hawa dijadikan oleh Allah tanpa melalui seorang wanita. Kemudian Nabi Isa dijadikan oleh Allah tanpa seorang ibu. Itu hanyalah biasa bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah menginginkannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah apakah sama Nabi Isa dengan Yesus itu? Jadi beliau itu, Nabi Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama. Yang membedakannya adalah kisah ceritanya. Di dalam agama Islam, Nabi Isa tidak disalib. Di dalam agama Kristen, Nasrani, Yesus disalib. Nah, kisahnya itu yang berbeda. Cuma jika kita perhatikan, sebenarnya di dalam Alkitab itu Yesus juga dikatakan tidak mati disalib. Itu ada perkataan Yesus sendiri. Itu terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 17. Yang mana di situ dikatakan, janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Clear? Setelah kisah penyaliban, Yesus berkata demikian. Setelah penyaliban, Yesus berkata demikian. Kemudian yang perlu kita ketahui, yang mana kaum Kristiani ini menganggap seakan-akan Yesus itu adalah orang Eropa. Yang mana kita lihat banyak gambar-gambar Yesus itu berambut pirang, berkulit putih. Padahal sebenarnya Yesus itu adalah orang Timur Tengah. Orang Timur Tengah sudah tentu rambutnya hitam, sebagaimana orang-orang Arab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa Maria Ratu Rosari ini memeluk agama Islam? Kembali beliau mengatakan bahwasannya beliau ini tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Memang jika kita perhatikan, jika kita
membaca Alkitab, banyak sekali ayat-ayat yang mana Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Utusan Allah itu dalam bahasa Arabnya, di dalam bahasa Islam, dalam istilah Islam disebut Rasulullah, utusan Allah. Setiap Yesus berkata selalu mengulang bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Contohnya, sebagaimana terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Situ Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi pada ayat ini Yesus mengatakan bahwa dirinya itu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi segala apa yang dapat dilakukan Yesus itu adalah berasal dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya berdasarkan ayat ini saja, jika kita mau berpikir, Yesus itu bukanlah Tuhan. Nah, kemudian seperti ayat lainnya yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan adalah seperti di kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus itu berdoa semalam-malaman. Yesus itu memohon kepada Allah dengan bersusah payah. Yesus itu pergi ke bukit supaya doanya dikabulkan. Yesus tidak berdoa di rumahnya. Yesus berdoa pergi ke bukit. Dan berdoanya pun semalam-malaman. Orang berdoa itu pasti meminta sesuatu, menginginkan sesuatu. Itulah yang dikatakan dengan doa. Pengertian doa itu itulah dia. Orang meminta kepada Allah disebut berdoa. Doa itu adalah berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat tersebut sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu adalah seorang manusia. Nah, kemudian satu lagi. Yesus itu adalah seorang utusan Allah. Cukup hanya 3 ayat saja kami berikan sebagai gambaran bahwasanya Yesus itu adalah seorang manusia utusan Allah. Satu ayat lagi adalah di kitab Yohanes pasal 5 ayat 36.
Di situ Yesus mengatakan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwasanya segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang menjadi saksi bahwa aku adalah seorang utusan. Sangat jelas sekali. Jadi kesaksian Yohanes yang terdapat di dalam Alkitab itu tidak penting. Kesaksian Yesus itulah yang penting. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada Yesus, itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi tugas Nabi itu, utusan Allah itu, yaitu melaksanakan perintah Allah. Itulah tugas Nabi, tugas Rasul. Mendakwahkan kepada seluruh manusia supaya tidak tersesat di dalam kehidupannya. Itulah tugas para nabi. Supaya manusia yang didakwahinya selamat. Karena itu adalah perintah Allah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, kami meyakini Yesus itu adalah juru selamat. Semua nabi itu juru selamat, mengajak manusia kepada keselamatan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, jika Anda dari kaum muslimin yang kurang memahami agama Islam, janganlah murtad. Janganlah pindah ke agama lain. Pelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Yesus itu orang Muslim, Nabi kita. Yesus adalah Nabi Isa dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Aramaik, Yesus disebut dengan Isu. Nabi Isa disebut dengan Isu. Di dalam bahasa Barat, Yesus disebut dengan Jesus. Itu adalah perbedaan bahasa. Jadi Nabi Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama sebagai utusan Allah. Seperti yang kita saksikan tadi, Yesus saja berdoa kepada Allah. Apakah sama Allah yang sembah Yesus dengan Allah yang sembah Nabi Isa? Sama. Allahnya Nabi Isa itu adalah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, satu, tunggal. Sama juga dengan pernyataan Yesus di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu dalam kamus bahasa Indonesia, Esa itu adalah tunggal, satu, hanya satu. Esa itu berasal dari bahasa Sangsekerta.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus dan perteguh terus keimanan kita dalam ajaran agama Islam. Hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.